seberat gitu. Saya belah jadi 2, Pak. Ternyata kebanyakan air, Pak, dalamnya itu. Oh, Jadi iya. padat gitu. Iya. Jadi padat. Jadi nggak banyak dalamnya itu apa namanya itu cabang itu dalamnya itu cuman 1, Serat-seratnya 2 ya. yang bikin beratnya itu isinya itu. Oke, berarti sekarang itu berarti Commodore sudah mulai memang mulai digandrungi istilahnya Ya, gitu. gitu. Karena memang itu. Kelebihan lain, Pak, dari sisi buah misalnya. Bentuk buah, besar buah, warna buah itu Commodore dibanding dengan lain kalau menurut Pak Diki gimana? Halo sahabat PC, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Kumis, tentunya dalam acara kesayangan kita P3K, Podcast Pojok Pak Kumis. Sahabat PC, kalau kita bicara soal tomat, apa yang ada di benak sahabat PC semua? Ya, yang jelas tomat merupakan salah satu sayuran penting di Indonesia, sehingga banyak petani yang menanamnya. Salah satunya adalah Bapak Diki yang merupakan petani sayuran dari Desa Cirumput, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Apa alasan Pak Diki selalu menanam tomat? Dan tips apa saja yang dilakukan Pak Diki untuk agar tomatnya ini tetap survive di tengah kondisi cuaca atau lingkungan yang tidak menentu seperti saat ini. Jangan kemana-mana, ikuti podcast ini dan simak perbincangan saya bersama beliau sesaat lagi. Pak Diki, halo Pak Diki, aduh ketemu lagi Pak Diki. Alhamdulillah. Ini pertemuan kita yang kedua kali. Ini Pak Dadan belum sama, Pak? Nggak usah. Kan baru pertama kali. Oh, gitu. Nanti saya sapanya terakhir-terakhir saja. Karena masih dikasih mic nggak mau. Nggak usah. Gitu dikasih baju ya mau akhirnya. Jadi Pak Diki, ini pertemuan kita yang kedua kali. Saya pengen lagi menggali informasi pengalaman Pak Diki ini selaku salah satu petani sayuran kan Pak. Nah, di episode yang kemarin itu kan kita bahasnya tanamannya Pak Diki tapi yang timun sayur lah. Yang sekarang Pak, saya pengen tahu berbagi pengalaman lah Pak Diki dengan kita semua itu. Saya pengennya ke ganti bukan timun. Sekarang ke tomat Pak. Tomat. Tomat khususnya ini kan kemarin diinformasikan bahwa ini dataran menengah kan Pak? Iya, betul. Sekitar ketinggian 900 mdpl Iya. kan? Berarti juga ada tanaman lain kemarin yang tumpang tindih itu Pak Betul. kan? Seperti ada cabai, ada timun, ini ada tomat juga kan Pak? Iya, ada. Nah, kita nanti pengen tahu informasi lebih banyak masalah dunia pertomatan ini Pak ya. Kebetulan kita ini nggak sendiri ya Pak Diki, ya ditemani oleh Bapak Dadan. Namanya Dadan saja atau ada kepanjangan? Dadan saja. Dadan saja. Berarti boleh tak panggil saja? Ya, Kan Dadan saja. Dadan. Dadan. Kalau Pak Diki kan Diki Supriyatna, betul ya. Kalau nama tahu panjang saya banyak sekali. Bukan Pak Kumis. Ari Cahyo Wicaksono Muhammad Abdul Aziz Mufni. Sampai sana. Sampai sana. Pak Kumis gitu aja. Pak Dadan sama Pak Diki ini kan berjenggot. Kumisnya cuma tipis. Kalau saya kumisnya kan tebal, ya kan? Ini bukan kumis, mungkin ini yang kering-kering di sini. Ingusnya kerak. Oke, Pak, kita ngobrolnya mungkin agak lebih santai, Pak, Iya, karena iya, ini ada kawan kita ya. Iya. Kebetulan beliau juga tokoh tani yang sukses nih kan. Kunciannya, Pak? Oh, kuncennya. Iya. Bukan juru kunci ya? Bukan. Kuncen itu artinya apa, Pak, kalau di sini bahasa Sunda? Senior Tokoh gitu ya, panutan begitu ya. Panutan saya itu Kuncen. Pak Dadan. Kalau di tempat saya kuncen itu juru kunci. Oh, gitu. Baik Pak, kembali kita sekarang Pak ya, sebelum kita ngobrolin masalah
dunia pertomatan ini lagi-lagi saya ini dihubungkan dengan cuaca, Pak. Iya. Kita kan sekarang ini kan situasi kondisi cuaca dan lain sebagainya itu kan beda dengan yang dulu-dulu kan, Pak. Ya, Pak. Iya. Ada ya. Kalau dulu kan bisa kayak diprediksikan, Pak. Iya. Oh, musim kemarau itu di bulan apa, Iya, betul. sampai apa. Iya. Ya, musim hujan masuk gitu kan. Sekarang katanya musim hujan. Betul. Tapi kadang-kadang hujannya nggak setiap hari kan. Iya. Giliran hujan terus sampai. Nah, dihubungkan dengan cuaca ini, Pak. Ini yang kalau tanam tomat sendiri, Pak. Tomat sendiri itu kendala utamanya di apa, Pak? Kalau dihubungkan dengan musim ini, apa masalah OPT atau apa, dan kalau bisa cerita, Pak. Pengalaman Bapak saja. Iya. Yang harus pertama saya nyari informasi pasar dulu tentang harga, Pak. Pertama, gitu. Bagusnya nanamnya itu kapan nih, biar harga mahal. Itu dulu, Pak. Ya, oke. Gitu dulu, Pak. Oke, berarti Gitu. momen ya berarti. Iya, momen dulu gitu. Oke. Harga kira-kira mahalnya kapan gitu. Gitu dulu. Baru kita nanam. Oh, musim hujan nih. Sedikit baru saya nanam. Karena kalau di pasar kan informasinya dari Jawa, pada dari mana gitu kan. Dari Nah, macam-macam seperti itu. ya informasi ya. Nah, kebanyakan kalau kita nanam di musim hujan, Pak. Musim hujan. Otomatis ngurus Pak, dari obat, dari semuanya itu ekstra, Pak, karena curah hujan tinggi, Betul. belum ada kabut, belum apa gitu, Pak. Iya, di sini Itu, Pak. menengah kan ya. Iya, Artinya kan kabut juga pengaruh sekali ya, Pak. betul. Ini kalau di sini kalau udah kabut tebel banget, Pak. Itu ya, Pak. Iya, makanya penggunaan fungisida itu agak lebih tinggi. Dibandingkan Terus musim. jarak semprotnya itu lebih dekat juga, Pak. Otomatis ya biayanya lebih besar juga. Juga, ya. Beda lagi sama musim kemarau, Pak. Kita kalau kemarau, wah nggak ada hujan nih, lihat aja tanamannya. Kalau ada ulat, baru kita semprot Ada ulat gejala aja gitu, Pak. ya. Kalau misalnya, oh mau ada penyakit nih, kita fungisida aja. Seperti itu, masih bisa seperti itu. Artinya belum urgent sekali ya. Belum Jadi, hujan kalau kemarau, lihat, tapi lihat kalau situasi hujan. dan kondisi kan. Ya, kalau saya masih seperti itu. Ya nggak tahu kalau petani yang lain. Mungkin kalau petani lain, inseknya, funginya, gitu kan. Terus nutrisinya semua langsung gitu ya. Nah, saya agak berbeda dengan petani dulu. Setidaknya saya bisa menekan harga biaya. Biaya pengeluaran biaya ya. Jadi benar-benar jika membutuhkan saja Nah, ya, itulah. bukan asal-asal apa spray gitu ya. Iya. Kalau Pak Dadan sendiri pernah nanam tomat juga? Pernah ya. Udah berapa kali tanam tomat? 2 kali yang komodor. 2 kali ya? Ya. Oh. Ini berarti sudah pernah panen, tanam lagi. Iya. Oh, oke. Sama ya Pak. Berarti ini kan tetangga Oh, iya. lahan ya berarti Iya. tetangga lahan. Ya. Kebetulan kita juga ada ini teman kita juga nanti bisa kita nambah Iya. referensi lah istilahnya. Iya. Biar sahabat visi yang melihat kita itu semakin yakin. Betul. Kembali ke itu tadi Pak, pertanyaan saya di awal sudah dibilang kalau di musim penghujan itu OPT-nya akan semakin banyak, Pak. penggunaan pestisida juga semakin banyak, pengeluaran banyak. biaya juga semakin banyak juga Iya, kan lah. betul. Dari sisi hama penyakit, terutama penyakit kan Pak, Iya. apa yang menjadi momok terutama petani tomat seperti Pak Didi dan Pak Dadan ini? Yang Kalau ditakuti kita- iya. sampai gagal itu apa? Kalau kita pengalaman nih, Ya, saya pengalaman sini. saja. Saya itu sampai 3 kali layu, Pak. Itu. Di musim penghujan tersebut. Iya, Pernah layu. punya pengalaman gitu ya? 3 kali, Pak. Layu. Jadi nggak nyampe ke panen. Umur 30 hari layu semua, Pak. Mati Semua. Itu Tanam yang lagi? ketukan. Iya, mati lagi mati layu lagi, Pak. Sampai 3 kali. 3 kali, Pak. Pertama saya nanam kurang lebih setengah hektar dulu, Pak. Karena bibit percobaan nih, Pak. Nah, Maaf, pernah. ini udah pernah pokoknya ya. ini Pernah gitu kan. Pakai varietas tertentu lah ya. Betul gitu. 1 kali ini udah. Pas saya tanam ternyata pengen dapat sekian nih, udah saya targetkan nih. Betul ya. Nggak dapat, Pak. Wah, kenapa seperti ini? Saya penasaran lagi, tanam lagi, Pak. Dengan varietas lain atau
Sama yang Karena tadi. yang lain ada yang bagus, Pak. Hmm. Gitu. Nanam lagi, layu lagi. Coba varietas lain ternyata layu lagi, saya cabut ganti sama timun buana 23. Bagus, Pak, kemarin. Yang kemarin kita omongkan Iya, itu ya. gitu. 3 kali, Pak. Nah, pas ganti saya pakai Commodore, alhamdulillah, Pak, kemarin tuh. Berarti yang Bapak tanam ini tomat Commodore. Iya. Bukan- Bukan yang sebelumnya. Ah. Sebelumnya pas tomat Commodore ternyata kuat layu, Pak. Oh, berarti yang Iya. yang diceritakan tadi bukan Commodore. Bukan. Lain yang sampai Iya, 3 kali itu gitu. tadi. Ya, yang tadi yang saya takutkan untuk petani itu layu, Pak. Paling takut tuh layu. Kalau udah layu ya nggak bisa hidup, Pak. Gitu ya. Mati semua. Berarti kalau itu secara pemilihan varietas itu juga harus diperhatikan ya, Pak. Iya, pasti. Pemakaian itu Pasti. karena tadi resiko kegagalannya Nah, kan itu. sangat tinggi ya, Pak. Betul, dulu ya, ya. betul, betul. Nanti Pak Diki dengan Pak Dadan ini sudah memilih varietas seperti Commodore ini Iya. yang dianggap bahwa itu kalau di musim penghujan itu utamanya yang ditakuti kan layunya. Layunya. Berarti secara genetik pembuktian Pak Diki dan Pak Dadan ini bahwa Commodore yang katanya Pak Dadan tuh ya sudah 2 kali ini kan berarti tahu kan Pak? Tahu, Pak. Tahu keadaan Pak. kondisi udah kan Gitu. sudah hasilnya sudah gitu, ketahanan layunya juga oke Iya. gitu. Baik Pak, sekarang mengerucut ke yang Commodore Pak. Selain itu yang kita pengen tahu itu pengalaman ya Pak Diki, Pak Dadan juga boleh nanti nambahkan itu. Selain yang memang spesial di layu itu tadi, ada kelebihan nggak yang lain dibanding dengan yang lain? Kan pengalaman Pak Diki tadi bilang bahwa gagal karena layu itu sampai 3 kali. Betul. Selain kegagalan karena layu, apa ada kegagalan karena yang lain? Paling yang ditakuti petani yang pertama layu, Pak. Yang kedua ya Phytophthora, Pak. Itu ya. Phytophthora. Kalau Phytophthora masih bisa dikendalikan karena Iya, ini iya, dataran menengah, Pak. Menengah, oke. Beda dengan dataran tinggi. Kalau dataran tinggi kalau udah ada Phytophthora udah nyampe batang, udah nyampe buah itu udah susah kendalikan, Pak. Iya, parah udah parah. Parah, gitu karena ya. dingin banget, Pak. iya. Tapi kalau dataran menengah masih bisa dikendalikan karena ada hangat-hangat gitu seperti itulah. Jadi Berarti- bisa dikendalikan sama obat. Maaf, saya potong punten ya, punten. Bahasanya punten ya, bahasa Sunda Iya, ya. iya. Punten. Lagi-lagi saya penasaran juga itu masalah ketahanan layunya tadi. Iya. Berarti secara tidak langsung Pak Diki dengan Pak Dadan ini tadi, kenapa alasannya salah satunya milih varietas Commodore itu karena memang itu ya Pak? Iya, Jadi Iya. secara penekanan biaya bisa berkurang karena itu ya Pak? iya, Iya. iya. Saya lihat itu di sentra-sentra yang lain Pak, penanaman tomat itu juga memang hampir sama sih. Artinya bahasanya itu momoknya Betul. yang ditakuti memang di layu. Di layu. Karena memang kalau kita lengah sejenak saja, Iya. habis sudah gitu. Kalau kemarin Pak Diki bilangnya waktu kita ngobrolin masalah timun sayur itu kan punya lahan luasan sekitar kurang lebih 1 hektar Satu gitu ya. kurang lebih ya. Kalau di tomat sendiri yang Bapak tanam sekarang ini luasan berapa kira-kira? Kurang lebih setengah hektar, Pak. Kurang lebih setengah hektar. Kurang lebih setengah Iya, hektar. kurang ya? lebih setengah hektar. Itu juga tumbang sari juga. Bang ya? Sari, kalau dulu hampir 1 hektar, Pak. Yang tanam Commodore kemarin. Yang kemarin ya. Iya. Berarti kan ini tanam kedua kali Yang ya. kedua kali saya coba 1 hektar dulu, nanti saya mau lanjut 1 hektar lagi. Kedua lagi Gitu. ya. Intinya kan sudah ada buktinya Buktinya. bahwa itu menjanjikan gitu Pak Dadan Iya, ya. iya. Betul. Sama seperti informasi tadi Pak Dadan kan juga 2 kali ini. Eh. Kalau pengalaman misalkan Pak, ini hanya misalkan Iya. kalau gitu. Misalkan Pak Diki dengan Pak Dadan itu tanam yang kemarin waktu pertama kali Commodore, Iya. layu seperti yang dikatakan varietas lain tadi, pasti nggak mau ngulangi lagi kan? Nggak mau, Pak. Nggak. Nggak mau. Ngapain gitu loh? Iya, Pak. Tenaga, biaya, waktu, Pak. Bukan itu Pak. Jadi susahnya itu ya double-double. Kan? Double. Ya tumpang tindih tadi ya. Iya. Mau ngembalikan itu pinjaman juga. Iya. Nah, saya yang penasaran lagi Pak, selain masalah tomat, itu kenapa sih kebanyakan petani-petani di sekitar sini kalau nanam itu kok mesti tidak monokultur? Itu alasan utamanya apa Pak? Mungkin bisa ada cerita tersendiri Pak. Iya. Jadi gini, Pak. Karena kan di sini lahannya terbatas, Pak. Gitu. Kepemilikannya. Iya, pemilikannya terbatas. Apalagi juga saya pendatang, Pak, di sini. Hmm? Jadi di situ sewa lahan. Oh, berarti Pak Diki bukan asli sini? Bukan, Pak. Dari mana Pak? Dari Lembang, Pak. Oh Lembang, jauh ya ke sini, berarti pendatang ke sini. Iya. Kalau Pak Dadan
Asli sini. Asli sini. Asli Makanya sini. kuncennya, Pak. Oh iya, tokohnya itu tadi. Tapi bukan penampakan Pak, kuncen. Ya, tokoh. Coba senyum dikit Pak. Wah itu kena lalat buah kayak gitu. Ya lanjut Pak, lanjut. Gitu. Jadi eh, jangan sampai ada waktu terbuang gitu, Pak. Jadi habis panen ini harus panen ini. Habis ini harus sudah panen lagi. Harus seperti itu. Makanya kita nanamnya satu petakan Ya, itu satu ada bedeng 3 lah ya. tanaman itu ya seperti itu, Pak, gitu. Pemanfaatan lah. Pemanfaatan lah. Apalagi kemungkinan juga tidak semua orang itu punya lahan sendiri kan. Iya, Pak. betul. Saya tanya-tanya itu ya banyak yang sewa juga ya Pak. Dan Iya, ternyata lahannya sudah sewa, biayanya mahal. Itu. Nanti kalau varietasnya nggak bagus ya udah double, Iya. udah jatuh ketimpa tangga, Iya. ketimpa batu lagi kan itu kan. Iya. Sakitnya tuh di sini. Nah, ya kemarin kan kita bahas itu masalah timun. Timun kan kemarin harganya turun, Pak. Turun betul, kurang dari 1.000 Iya, bahkan di ya. tengah ada cabai, mudah-mudahan cabainya mahal. Kan Bisa seperti itu, gitu. Pak. Ada tomat juga gitu. Iya. Yang penting ya itu tadi, Gitu. apapun semuanya kalau varietas yang memang sudah Nah, pas, gitu, Pak. memang sudah terbukti. Yang penting terbukti Pak. Ya. Sekarang itu kita tahulah banyak yang menawarkan promosi ini Betul. bagus, Iya. tambahi bonus hadiah, katanya ini per pack dapat sekian. Setelah ditanam kayak Nah, itu. dikit tadi layu lagi. lagi. Yang mau disalahkan siapa kan? Iya. Ya berarti sekarang itu berarti Commodore sudah mulai memang mulai digandrungi istilahnya Ya, kan, gitu. supaya karena memang itu kelebihan lain Pak dari sisi buah misal bentuk buah, besar buah, warna buah itu Commodore dibanding dengan lain kalau menurut Pak Diki gimana? Ya, Pak. Kalau bentuk buah itu udah pasti, Pak. Kalau menurut saya bagus, Pak. Gitu ya. Karena pembeli, Pak. Kita kan dari pembeli, konsumen Pak. lah ya, Konsumen ya. konsumen. Konsumen ini bagus. Pas dipanen juga udah kelihatan merahnya pun, warnanya pun glowing gitu. glowing lah, Glowing ya, lah, istilahnya. glowing. Menarik lah itu ya. Ya. Terus besaran buahnya juga udah Ya, cukup. ukuran buahnya. Cukup, Pak. Cukup gitu. Terus kan juga kriteria pasar juga ya. iya, kita pasar. Terus kemarin juga kan gini, Pak. Saya tuh nanam tuh kemarin tuh kemarau. Musim kemarau. Iya, ada perbandingan, Pak. Beda bibit nih, Pak. Beda varietas ya. Beda varietas, Nah, beda nama lah, Ya, beda beda nama. nama, oke. Ini Commodore, ini Yang lain. yang lain gitu, Pak. Pada saat kemarau itu satu tahan Phytophthora, Pak. Oke. Daunnya itu, ya. Antara yang Commodore dengan Yang lain. yang lain gitu. lebih tahan. Ya, kalau ini cukup kuning karena mungkin karena cuaca panas bawah atas. Nggak kuat. Nggak kuat, Pak. Kalau di sini alhamdulillah nih, Commodore nih, masih unggul nih, masih ya, unggul nih. masih, ya. Itu di lahan yang bersebelahan. Iya, bersebelahan. Berarti kan sama kan? Ya, Bukan Mas. tempat yang lain kan, Pak? Enggak. Oke. Saya- Satu itu. Saya oke. selalu nanam itu dengan pembanding, Pak. Oke, Gitu. ya bagus, cocok, setuju. Setuju. Karena kapan kita taunya bagus dan tidak kalau Iya. kita nggak bandingkan kan Pak Betul. Dadang, kan? Iya, iya. Gitu. Kalau cuma satu kan kita nggak. Ya benar ya. Gitu. Ngomong apa? Ngomong doang kan? Doang, Pak. Gitu. Oke lanjut Pak. Nah, yang kedua pertumbuhan, Pak. Pada saat kemarau juga alhamdulillah genjah, Pak. Umurnya Genjah, ya. Walaupun tidak terlalu tinggi, ya samalah kalau musim kemarau nggak akan terlalu tinggi, Pak. Nah, nggak Gitu. bisa maksimal lah ya. istilahnya, Iya. Karena memang cuaca Pak. Ya, nah, pas sudah jadi bunga alhamdulillah buahnya itu jadi semua. Tetap bisa ada. Ada, Pak, ada. Alhamdulillah. Kalau yang lain Commodore Ada tapi jatuh, Pak. nggak kuat ya. Nggak kuat. Rontok gitu Rontok, ya. Pak. Gitu. Berarti ya secara ketahanan misalkan manusia lah ya, Pak Iya. Diki, saya dengar Pak Dadan mungkin ketahanan kekuatan fisiknya lain-lain ya, Betul, Pak, betul. lain-lain mungkin. Jangan dikira Pak Diki gemuk itu mesti kuat enggak. Iya. Ternyata kuncennya ini yang paling kuat gitu lah. Ya, Bumi Gitu. sekarang kan penyakitnya itu, Pak, dangkal. Dangkal itu istilahnya Dangkal, itu jadi apa? mengerucut, Pak, gitu. Si tomatnya itu. mengkerut Mas ya? Mengerut, mengerut. Pak. Oh, bahasa Keras. Indonesia mengkerut. Iya, Mengerut keras, terus ada lagi kalau bahasa kita tuh anenoy. Anenoy itu dalamnya itu kocelok, Pak. Gini-gini tuh tomat tuh. Oh, agak gembuk gitu ya, Pak ya? Apa lonyot lah, apa bahasa Indonesia itu anenoy itu dalamnya itu nggak menyatu sama kulit. Iya, kocak lah ya. Kocolak kalau bahasa Jatuh. ini ya. Udah jatuh. Anenoy. Nenoy. Bahasa Sunda itu ya? Iya. Anenoy, koclak. Iya. Kalau orang koclak edan Pak ya.
Sakit jiwa itu, Pak. Ini berarti tomatnya edan ini. Ya. Sakit jiwa ini, kotlak ini. Itu varietas lain berarti Iya, ya? varietas lain. Komodor nggak ada. Kalau komodor itu kuat terhadap itu tadi apa yang mengkerut tadi apa namanya? Eh, Dangkal. Dangkal. Alhamdulillah nggak. Ya mungkin ada lah Pak ya. Ada satu ada, dua ada tapi dua. nggak nyampe kayak gitu. Adalah umum lah Pak. Yang namanya makhluk hidup termasuk tanaman itu juga termasuk hidup lah ya. Iya. Karena cuaca mungkin atau barangkali bukan masalah itu sebenarnya kuat sih. Nggak kena dangkal, tapi ya dari tetangga yang Iya, nggak itu. nggak dirawat dengan Lingkungan, baik, lingkungan. akhirnya lari ke kita kan. Iya. Tapi minimal Pak, contoh kita manusia, misalkan di musim hujan kita bertiga ini hujan-hujanan ya Pak. Iya. Saya mungkin gampang batuk masuk angin. Nah, Iya. sedangkan Pak Diki, Pak Dadan tetap kuat kan. Nah, kemungkinan saya varietas lain, ini komodor nih. mungkin gitu ya Pak ya. Gambarannya seperti itu ya. Oke, berarti itu tadi kelebihan-kelebihan ya. Kemudian kalau mengenai Pak Dadan boleh nambahin nanti itu tadi warna buah sudah. Iya, warna buah. Ukuran buah, kekerasan Pak. Nah, keras Pak. Bobot buahnya juga alhamdulillah. Bobot buahnya berapa kemarin ya? Nggak sempat ini, cuman hitungan dari satu ini jerigen, satu ranjang itu 53 kilo, biasanya 50 kilo kan Pak. Jumlah biji kurang lebih. Iya, 50. Oh, kalau biji saya kurang tahu tuh. Ya. Biasa kan satu ini tuh 50 kilo tuh mentung lah Pak. Udah lebih ya. Ini Bukan- 50 kilo bukan datar ya? Iya, 50 kilo tuh datar ini. Jadi lebih berat lah Pak. Lebih Berarti berat. kalau dihitung bukan jumlah buahnya, Jumlah kayaknya 16-an ya. lah. Misalkan kalau komodor itu berapa 50 kilo? Yang satu keranjang itu tadi. Ya, keranjang 50 kilo. 50 kilo Ah, itu datar. kalau komodor datar, kalau yang lain itu sampai agak menggunung gitu ya. Iya, Berarti secara kasat mata pun bobotnya. oh, bobotnya dapat gitu ya, Pak. Dapat, ya. Kalau Pak Dadan sendiri alasannya kenapa kok jatuh cinta komodor nanam lagi atau memang karena bobotnya itu tadi? Iya, bobotnya. Warnanya juga cantik Iya. ya. Secantik Budadan enggak kah? Enggak. Enggak. Masih ada bu kuncennya masih kan? Masih. Ada kan? ada. Masih punya bu kuncen kan? Iya. Pasti cantik kayak komodor. Kalau orang sini itu petani itu tuturut munding Pak namanya. Tahu nggak Pak? Artinya Artinya jadi gini, kalau misalnya kita nanam satu nih bagus, nurut oh Pak. ngikut. Gitu. Nah, mencontoh. Ya, tuturut munding kalau orang Sunda itu. Apalagi Pak Diki tadi pendatang, kuncennya sudah tanam komodor, ngikut. Ngikut. Ya. Makanya cepet viral Pak Terpilih. komodor sini. Ya, benar. Ya. Tapi memang kuncinya yaitu Pak, karena terbukti Pak. Iya. Bukan kita ngobrol ini masalah yang belum ada faktanya Iya, kan betul. Pak. Iya. Ternyata kan Pak Diki, Pak Dadan kemungkinan petani yang lain di sekitar Bapak ini juga banyak tanam komodor. Betul. Karena sudah tahu yang tadi apa? Iya. Bahasa Sundanya tadi? Tuturut munding. Tuturut munding. munding. Jadi- Tuturut munding. Ikut yang mana duluan gitu. Jadi munding dulu terus saya. Gitu ya. Jadi saya selain belajar tomat tuh belajar bahasa Sunda ini ya. Nanti pulang dari sini pinter Mas saya. Aduh, tahunya coba punten gitu. Kalau tanya apa kabar? Apa itu? Kumaha? Dama? Itu saja dari dulu. Sekarang ada lagi. Terus apa tadi? Penyakit apa yang dangkal atau apa Dangkal, yang Pak. koclak apa? Anemoi tadi? gitu. Anemoi itu ya baru ini saya dengar. Iya. Berarti banyak memang kejadian yang seperti itu ya Pak ya? Banyak Pak, banyak Pak. Banyak. Apalagi di musim kemarau. Sekarang cara menyikapi, mengantisipasi supaya tidak ada dangkal atau koclak itu caranya gimana kalau menurut Pak Diki? Sampai sekarang kalau kata petugas belum ada ininya Pak. Obatnya. Gitu. Makanya kita petani itu kalau datang petugas welcome Pak gitu ya. Jadi sebenarnya ini kenapa seperti itu. Ya. Makanya sampai sekarang belum ada Pak, belum ada Karena obatnya memang kayaknya gitu. Secara penelitian namanya dangkal koclak itu ya kan ya di luar Iya. yang kita pelajari kan Iya. istilahnya. Umum gitu lah ya Pak Iya, Dadan ya. Iya. Itu kan berarti unik, ada kasus khusus kan Pak? Betul. Itu tapi tidak terjadi di komodor ya berarti ya. Ada cuma Cuma enggak ya ini Pak. Enggak parah. Oke. Berarti ya kenapa ya memang keunikan tersendiri ya Pak. Kalau masalah bobot relatif umum lah ya. Iyalah, umum, itu wis perbandingan yang umum. Kemudian warna juga umum. Oh, bagusan ini nih warnanya. Besar buah.
Tapi kalau ketahanan dangkal dengan aninoi itu tadi kan Iya. itu yang bahaya kan selain yang layu tadi loh Pak ya. Betul. Betul. Itu kan kalau buahnya mau kotlak semua, dangkal semua, ya udah sama juga dijual nggak laku juga. Betul. Tuh, pernah satu ini Pak, ada petani semuanya hampir dangkal Pak. Gitu ya. Ada. Hampir berapa? Setengah hektar Pak. Lah, Pak Dadan nih, saya tak pacaran. Sebelum kenal Komodor Pak, pernah nanam tomat jenis lain juga seperti Pak Diki ini. Oh, sering Pak. Oh sering ya, namanya Iya, Kuncen tadi ya. Cuma dia orangnya malu-malu. Atau malu-maluin Pak. Jadi pernah ya berarti ya. Oh, makanya terus kenal Komodor ini sudah membuktikan tanam lagi. Istilahnya kan orang bilang kan ketagihan Pak. Betul. Iya. Betul. Ya, seperti kita itu kalau merasakan sesuatu itu kalau nikmat, enak kan Betul, ketagihan, Pak. kita ulang lagi kan. Betul, Ya, betul. Oke. Itu masalah itu Pak ya. Berarti secara apa ya? Secara penampilan performan buah, Iya. warna, ukuran itu kan sudah memang seperti apa ya? Permintaan konsumen Betul, di pasar. Pedagang sendiri gimana kalau pedagang Kalau pedagang itu terhadap Komodor ini? ya kalau pedagang itu lihat penampilan Pak kebanyakan. Gitu. Visual Kalau- ya, visual. Iya Pak. Kan kalau pedagang fotoin tomatnya, fotoin. Oh. Waduh, glowing. Berarti Udah. jarak jauh ya? Iya. Sebelum beli itu? Iya. Foto minta foto udah jadi Pak. Berarti pengaruh juga ya? Pak? Ngaruh. Nah, kalau Lama bener. Punten saya potong lagi. Bener. Tadi saya cerita-cerita sebelum kita ngobrol nih dengan Pak Dadang Jata. Dulu lihat Bu Dadan itu seperti apa? Oh glowing gitu loh. Waktu lihat foto, ternyata setelah ketawa giginya hilang semua. Nggak glowing lagi Pak. Sudah kadung jatuh cinta kan? Iya. Semoga tetap glowing terus ini Iya. Komodor ini ya Pak. Ya. Iya. saya pernah nyoba juga ini Pak, kenapa ini bisa berat gitu. Ah. Saya belah jadi dua Pak. Ternyata kebanyakan air Pak dalamnya itu. Oh, Jadi iya. padat gitu. Iya. Jadi padat. Jadi nggak banyak dalamnya itu apa namanya itu cabang itu dalamnya itu cuman satu Serat-seratnya dua ya. yang bikin beratnya itu isinya itu. Berarti nggak kebanyakan serat itu Nah, ya. itu. Maksudnya gitu. Nyoba Pak Diki itu nyoba belahnya itu hanya di Komodor saja atau ada batas yang lain? Karena beratnya ini loh. Kan penasaran nih. Ceritanya kan penasaran. Iya. Apa sih sama-sama gini kok ini berat ini enggak ini kan? Iya, Terus betul. dibelah gitu ya. Iya. Pas saya belah yang lain ada yang kosong Pak. Gitu. Makanya gampang kotlak Iya, tadi. cairannya itu kurang. Oh, Cairannya. oke. Jadi bijinya itu agak kurang ada seperti itu. Jadi ringan. Intinya bisa dikatakan kurang padat ya. Nah, Iya. kurang padat. Ya mungkin padat kurang berisi. Nah. Ibarat kata kita kesindir ini Pak. Kurang berisi. Kurang berisi. Ini padat berisi Ini padat. gitu. Nah, ibarat Komodor nggak kontrak sama sekali. Baik, berarti secara ini ya Pak ya, secara umum itu berarti sudah diterima. Alhamdulillah. Petani sudah membuktikan, konsumen juga sudah banyak yang tertarik juga mengkonsumsi. Kemudian dari sisi pedagang tadi yang Iya. katanya suruh motokan saja, udah baru lihat aja udah tertarik. Nah, gitu. Berarti kan bener-bener. Tapi secara pedagang sendiri itu sukanya Komodor selain glowing itu karena memang bobotnya ini ya Pak. Iya. Satu pohon sendiri Pak, pengalaman Bapak Komodor Mm-mm. dibanding bukan Komodor itu sama-sama satu batang, biayanya bersama itu keluarnya beda nggak? Ini berapa kilo, ini berapa kilo? Sejak saya datang itu tanya-tanya, kan banyak petani ya. Iya. Sekitar mau ke lahan Pak Diki, Pak Dadan ini kan banyak juga petani kan. Tomat Komodor. Berarti sudah viral juga kan Iya, istilahnya iya. sudah viral juga.